Dede, laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Masa sih? Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar Anda? Selamat merayakan Hari Kenaikan Isa Al-Masih buat Anda semua. Dan saya Kak Rose kembali menemani Anda di acara Rupi No Secret. Wow. Hari ini seperti biasa ada beberapa bintang tamu yang akan kita tanya-tanya. Yang pertama ini yang lagi viral, rame banget, yang dituding, banyak sekali dituding sebagai suami yang tidak memperhatikan dan melantarkan istri. Ada Dede. Senyum aja ya. Iyalah. Padahal kamu lagi banyak dimarahin netizen ya? Iya. Iya, kamu sih. Oke, nanti Iya ya sih. kita interogasi dia. Ya. Apa sekarang aja kita interogasi dia ya? Kayaknya sekarang kita interogasi dia. Kalau dia kan biasa senyum-senyum lebar aja. Tapi apa reaksi dia ketika dia mendengar aku membacakan komentar-komentar netizen? Kita lihat dulu profil Dede Sunandar berikut ini. Ganteng. Dede, kamu duduk Iya. di sini. Oh iya? Kamu harus fokus lihat ke depan. Oke. Kamu dengarkan baik-baik apa yang aku ucapkan karena di sini aku ingin melihat, penonton ingin melihat ekspresi muka kamu ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana berikut ini. Mati lampu. Apa yang kamu rasakan ketika mendengar aku membacakan kalimat Dede pantes rezekinya seret, jahat sih soalnya sama istri. Terus akunya harus gimana? Ya nggak ada, kita cuma melihat ekspresi Oh, kamu iya. doang. Yang berikut, apa reaksi kamu nih? Kamu kalau mau jawab atau langsung bereaksi dengan ngomong juga nggak apa-apa. Kalau kamu mendengar orang ngomong gini, Dede pas dikasih rezeki banyak malah selingkuh. Kalau ini ketawanya lebih enteng dari yang tadi ya. Apa yang terlintas di benak kamu ketika mendengar kalimat Dede, laki-laki yang nggak bertanggung jawab? Masa sih? Apa reaksi kamu ketika mendengar kalimat Dede, ternyata sekeluarganya jahat-jahat, selingkuh, toksik? Kagak. Enggak ya? Aman. Jadi kalau gitu nggak enak, kalau lagi nggak enak dia langsung mundur-mundur gitu. Oke, silakan Dede, sekarang kita Siap. persilakan duduk di situ. Handphone siapa nih? Temen aku. Jauh banget ya mainnya teleponnya. Siapa nih? Kita langsung tanya nih sama Iya. Dede ya. Apa, gimana kamu perasaannya hari ini, Dek? Hari ini perasaannya bahagia, senang. Bahagia, seneng Betul. karena Udah bertemu langsung dengan beliau tadi siang. dengan istri kamu. Betul. Terus Ya udah aku pulangin sesuai permintaan beliau kan. pulangin kemana? Ke Jelambar ke rumah. Ke Jelambar. Terus akhirnya apa nih dalam hubungan kalian dipulangin terus ngapain? Ya udah minta diurusin secepatnya kata dia. Apa yang diurusin? Surat-suratnya. Surat cerai. Betul. Oh, surat cerai. Betul. Akhirnya nggak usah nunggu anak kamu. Nggak usah nunggu anak besar segala macem. Oke. Dari permintaannya dia, dari omnya pun nggak bisa diomongin. Kata dia udah bulat, kita sama-sama udah bulat berarti. Kamu juga sudah bulat. Sudah bulat Oke. juga. Terus apa anak nanti di mana? Masih di Dede sih, tapi sekarang dia lagi mau main sama mamanya, kita kasih. Oke. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada yang tutup. Jadi tidak ada rebutan anak. Nggak ada Tapi rebutan. kamu ngasih duit nggak nantinya ke istri? Ke anak, ya ke anak ke istri mah udah Iya, nggak karena ada kalau cerai ada nafkah idah, mut'ah segala macam. Oh itu, belum tahu kan, belum sampai ke situ. Kamu yang gugat kan? Dia akhirnya. Kenapa dia yang gugat? Kan pertama gini, kalau dari aku pasti bakalan lama. Kenapa lama? Serius, aku udah nanya. Kenapa lama? Nggak tahu. Siapa yang bilang tuh? Ada orang kalau dari dulu lama berai ke istri aja. Tadi istri juga, yaudah sini uangnya. Ya udah. Hei, Tuh. kamu dong yang gugat cerai. Enak aja istri disuruh gugat cerai. Kenapa aku yang marah ya? Kan kamu yang kemana-mana ngomong katanya kamu udah pisah rumah. Iya betul. Kenapa nggak kamu yang gugat? Kamu laki-laki, kamu yang harus gugat. Kamu yang nikahin, kamu yang gugat Betul, dong. nantilah. Nanti biar kamu yang ikrar talak gitu. Tapi Tanggung udah. jawabnya di kamu berarti. Oke, siap. Ya, namanya Aku udah juga kayak ini. ibunya anak-anak Iya, ya. ibunya anak-anak. Nah aku mau tanya sih Iya. tapi Dek. Ini kan akhirnya setelah rame gini baru akhirnya kamu perjelas tuh hubungan Betul, kalian gitu ya. Tapi kemarin-kemarin tuh kenapa kamu udah ngomong pisah rumah sementara kenyataannya kalian masih Bukan kalau pisah rumah itu, aku tidak berhubungan udah lama sama beliau. Dengan sibuk main gamenya. Dia- Hubungan
Suami istrinya udah nggak sama jadi sekali. dia sibuk main game, kamu sibuk ngapain? Aku sibuk kerja. Oh iya. Iya. Kerja yang lain. Kerjain orang. Bener, kamu gitu. nggak ada bayarin kos siapa gitu. Bayarin kos. Orang duit ngepas bayarin kos. Tapi dulu pernah kan gitu? Pernah dulu. Jujur ya kan. Mau apa dibohongin lagi. Iya. Nih dan ini kita mau tanya langsung ke kamu ya. Oke. Kan ada juga tudingan bahwa kamu pernah KDRT, kamu pernah selingkuh dan dia ngerasa bahwa apa yang membuat dia keluar dari rumah itu Oke. adalah karena dia ngerasa diserang oleh satu keluarga kamu dan kamu tuh nggak belain. Itu kita lihat dulu cuplikannya berikutnya. Tahan karena anak. Aku memaafkan dan pun dia meyakinkan kayak mau berubah gitu. Maafin hilaf gitu. Ya udah aku maafin. Sampai kita punya anak 3 gitu. Tapi ternyata dia masih di saat di rumah ibunya itu aku mendapatkan perlakuan yang gak baik dan aku berharap dia membela aku gitu, melindungin aku gitu. Cuman di rumah itu aku dikeroyok sama abangnya dan ibunya pun dan dianya pun ada berantem lah sama aku gitu. Ibunya ikut campur membela anaknya yang entah di matanya terlalu benar. Ibunya itu ada 2 kali pukul aku, Kak. 2 kali pukul aku. Ya ibunya di situ bilang juga dia cuma terima di rumah itu cuman anaknya sama anak-anak aku dan akunya nggak diterima. Itu ucapan ibunya. Di game itu tuh aku tuh kita tuh main tuh kadang solo, kadang party. Pokoknya selalu rame-rame, nggak intens yang berdua sama orang. Pasti selalu, aku tuh seringnya selalu party. Cuman aku nggak tahu beliau bisa bilang aku selingkuh sama teman games itu. Padahal dia tahu kalau aku lagi main game tuh, dia tuh di depan dia kadang aku main game. Ntar ya Pak, aku ini dulu mau main dulu aku. Setelah aku kelar urusin rumah lah sama anak-anak gitu. Iya, itu kenapa sih respon keluarga kamu ke dia seperti itu? Jadi modelnya gini Kak. Istri aku tuh main game full sampai pagi, sedangkan giliran pagi anak mau sekolah dia tidur. Oke. Disitulah mungkin keluarga aku kesel, abang aku kesel. Jadi anak 3 itu dia nggak ngurus sama sekali. Kata dia ngurus 24 jam, nggak ada. Waktu di rumah Bangka memang. Kalau di rumah Bangka memang begitu. memang begitu. Yang di Muria pun hampir sama. Itu yang masih jaga asisten aku, Rizal Arif Rahman, sama Okta Ramadan. Oke. Dia beliin makan buat anaknya. Ren, anaknya mau makan dia nanti dulu belum lapar. Sampai anaknya tidur lagi. Kamu nggak tanya kenapa dia sampai terlalu fokus sama gamesnya? Ya aku nggak tahu, nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya? Nggak pernah nanya. Cuman kata dia boring segala macam. Sedangkan memang keuangan kita lagi benar-benar sepi, menipis lah ibaratnya. Mungkin dia stres kali makanya main game dulu. Ya nggak tahu, pas dari game itu sempet ada WA-an aku baca, dia bilang jangan kan suami pacar aja nggak ada, makanya aku KDRT lah di situnya. Oh, Awal mulanya itu. awal mulanya itu tahun enggak, berapa itu? Awal mulanya tuh aku dulu memang ya kan aku mengakui waktu itu. Dari setahun kamu menikah pernah Dari setahun KDRT? atau 2 tahun menikah itu aku mengakui. Pas kesininya dia bawa temen cowoknya, masa di rumah kalau mau party minum-minuman mah ada kan tempatnya, nggak usah di rumah. Oke. Kayak gitu udah, makanya dari situ. Itu yang terakhir kamu KDRT? 2 kali aku ngerasa 2 kali. Sudah yang setahun pertama. Yang ada videonya sama temennya yang jadi manajernya sekarang, ya dia. Itu dia. Itu yang kamu. Penyebabnya yang kedua main game itu dari temennya juga. Main game ini aja Ren lebih seru dari Temennya situ. laki perempuan? Yang ke situ mah pertama mah perempuan yang ngajak game, sini-sininya laki lah. Oke. Nah terus apa sih maksudnya kamu kan kemana-mana nih kemarin kan ngomong gitu kayak ya udah bisa rumah gini-gini segala macam. Tapi sebenarnya pada kenyataannya kan kamu belum memperjelas tuh hubungannya. Betul. Nggak ada waktu itu nggak ada keinginan untuk ngomong nyelesain masalah. Iya udah ngomong Kak. Ngomongnya gimana? Nih kita ke Jakarta Barat, ke om-om kita lah yang Oke. dituakan. Ren maunya gimana? Kata kosansan nih. Ya terserah. Dede, kalau aku maunya baik-baik aja kok. Mungkin untuk saat ini aku belum bisa ngasih kontrakan atau belum bisa ngontrak. Di rumah ini dulu, terus kata Koko, yaudah Reren libur aja kerjanya. Koko pinjemin uang, biar Reren tenang dulu. Tiba-tiba seminggu, kayaknya aku nggak bisa lanjutin lagi deh hubungan ini. Lah, ini kenapa? Yaudah pokoknya aku nanti mau podcast di mana-mana. Yaudah terserah. Dede nggak pernah takut rezeki Dede hilang dimanapun. Jadi Oke. masih ada kerjaan baru. Jadi kamu kok ketika kamu udah ngobrol itu kejadiannya apa setelah dia curhat atau setelah dia keluar dari rumah? Setelah dia keluar dari rumah, Setelah keluar dari rumah. aku pengen ngobrol sama Reren gimana ya kok.
Coba koko pancing deh suruh sini, kebetulan dia nyanyi kerjaan. Oke. Datanglah ke Jakarta Barat ngobrol-ngobrol. Ada yang mau ketemu Ren, siapa? Aku bawa anak kan, bawa Rabi. Tapi waktu dia keluar itu kan ngomong sama kamu tuh. Ngomong, iya. Heeh. Dia ngomongnya gimana waktu mau keluar? Aku dari mau rumah? ke rumah temen dulu. Oke, terus? Ya udah. Heeh. Masa aku paksa? Ya, terus habis itu? Jangan. Udah. Terus nggak pulang? Nggak pulang. Nggak Bang. ditanya, kamu nggak nyari? Nyari kan di rumah temen, terus aku tanya Arjuna, Bang sama siapa? Tapi papa diam-diam ya sama tante Linda gini-gini. Oh udah di rumahnya Linda di Jelambar. Oke. Yang jadi manajernya sekarang. Oh, kamu nanya sama anak kamu? Iya nanya nama. Jadi itu terus sebulan, kan dia perginya sebulan tuh. Kamu sempat nyariin? Nyariinnya memang ada di situ doang, aku udah tahu. Udah tahu, tapi kamu nyariin. Dan itu kamu ketemu yang kamu ajak ke om-om itu saat itu? Iya saat itu, iya betul. Tadinya mau memperbaiki, Memperbaiki, ternyata dia cuman mau- Rerenya udah nggak bisa, oh ya udah. Ya udah. Kenapa? Sebelum-sebelumnya kamu ada, sebelum dia pergi dari rumah gitu, kamu tahu nggak sih bahwa kalian tuh ada masalah? Karena masih maksudnya cuman masalah sama keluarga mama doang, maksudnya Bunga sama Dede. Sama Dede fine-fine aja. Oh, sama kamu fine-fine aja? Fine-fine aja sama Dede tuh. Pas di rumah itu cekcok biasa sih, kayak ibaratnya mertua sama mantu kayak gimana sih, kayak gitulah. Terus kamu katanya nggak bantuin. Ya sekarang surga aku ada di mama. Tapi kan kamu menikahi istri. Betul. Tapi Ya, kan harusnya kamu harus menjaga keseimbangan iya, ini tapi dong. kan aku sisi lain deket sama mama, deket sama istri. Jadi sebenarnya kemarin pas lebaran itu aku coba menghindar, aku pulang ke Kang Denny malahan ke Enak Garut. banget kamu ya, istri sama mertuanya disuruh bertingkah berdua. Iya. Terus kamu pergi ke rumah Tapi Kang kan Denny. tetap ngasih uang ke istri kayak gitu. Tanggung jawab kan bukan sekedar uang deh. Betul, tapi kan memang dipaksakan untuk minta uang. Aku kerja dulu, ngerokoknya 3 bungkus sehari. Masa aku umbar-umbar di sini kan nggak mungkin juga kan? Kan Iya. udah keceplosan aja, Kamu? kagok, ya kan? Kepancing lah orang. Kalau udah kagok mah dibabarin semua juga. Kayak gitu Kak. Jadi sebenarnya memang ada masalah Ada dong. masalah cuma. Di ekonomi lah. Cuman Waktu pas aku lagi ada, dia aku KDRT, aku minta maaf, oke. Sekarang aku nggak KDRT, dia bahas-bahas lalu. Uangnya udah habis. jadi Nyari kamu kerjaan apa? susah. Maksud dengan kalimatmu itu apa? Maksud kalimatmu bahwa dia hanya mau uangmu aja. Ya waktu dulu pas lagi aku ada uang, aku dengan kasar apapun aku minta maaf, ya udah iya. Giliran ada rezeki turun, bahagia lagi, nggak ada. Ya kayak gini buktinya betul kan. Kalau dia sabar aja ibaratnya, dia udah cukup sabar 12 tahun. Mungkin tahun ini benar-benar memperbaiki. Aku kerja di Bogor dengan benar-benar full kerja ibaratnya, ya udah. Kayak gitu. Jadi menurut kamu karena apa nih kondisi Iya. ekonomi memperparah situasi. Memperparah situasi dan udah gitu memang adanya ya udah, belum bisa ngontrak, belum bisa nyari rumah lagi. Jadi tinggal bersama Mama, kamu itu betul. menambah konflik. beban konflik bagi dia. Kalau menurut aku sebenarnya enggak. Malah akunya malah seneng tinggal di rumah itu tuh. Ya kamu seneng. Iya, cuman kan ya balik lagi ke Iya, istrinya iya, kan. iya, Ada iya, istri yang iya. seneng Jadi, sama mertua, ada Ya yang kamu benci. sadar bahwa itu salah satu Betul. masalah juga Cuman ya. orang-orang yang di Jalan Bangka pun kayak kesel aja mulutnya pengen ini deh pas ngeliat ini. Jalan Bangka tuh siapa? Rumah mama aku, Oh, rumah tetangga. mama. Kan Oke. tetangga juga tahu. Dia kerjanya ngapain di rumah di atas cuman nyebat main game Oke. sampai pagi. Ini ngomong masalah ekonomi ya. Si Karen kemarin sempat ngomong gitu. Dia di rumah itu kayak merasa kok Dede ngasih uangnya ke mama, dia nggak dipegangin uang gitu ya. Oke, kita lihat statement ini seperti apa gitu. Aku tahu dia lagi di bawah gitu, cuma aku tahu dia lagi saat lagi ada uang, dia nggak ngasih ke aku, malah kasih ke ibunya gitu. Aku sampai pinjam uang ke temen aku untuk makan gitu. Untuk makan? Pada saat kamu tinggal terpisah atau pada saat kamu tinggal sama ibu? Kamu nggak dikasih makan? Aku dikasih, maksudnya buat beli makan gitu. Paling tuh ada cuman nasi, paling kayak lauk kan harus beli loh Kak, pakai uangnya kan? Iya. Nah itu aku mau beli. Cuman beliau bilangnya belum ada. Cuman kalau untuk anak-anak tuh ada, makan tuh anak-anak jajan tuh ada. Hei, kaget kan? Bener emang Dek? Kalau nggak ngasih ya emang nggak ngasih jujur. Kenapa? Maksudnya satu, kalaupun dikasih dia buat beli rokok. Satu buat beli top up game itu. Selebihnya dia ngutang ke warung kok, ke tante ini masih ada. Catatan utangnya dia beli buat makannya dia, buat apanya dia. Ya, Dia kalau bilang, makan kan berarti emang... iya jujur. Maksudnya emang kenapa dibeli makannya dia? Makannya dia gimana? Maksudnya kan tadi dia ke warung ada utang tuh buat beli makan. Iya. Jadi maksudnya gimana sih? Ya dia katanya nggak dikasih makan kan nih. Heeh. Lah utangnya kan kita yang bayar. Oh, Udah. iya, iya. Kalau nggak dikasih nafkah kemarin terakhir walaupun 100.000 kata dia udah nggak dikasih nafkah. Tapi tetap ada uang nggak ada, bilang kayak gitu. Kayak gitu doang udah deh. Iya. Jadi Kalau mama masak
dia nggak makan, beli di luar. Kayak gitu aja sih. Nah kalau dari cerita kemarin kan ceritanya si Karen itu adalah bahwa ya masalah kalian namanya rumah tangga ada banyak. Betul. Kamu sendiri udah ngakuin di Betul. awal-awal emang kamu Iya. sempat banyak lah Iya gitu ya. banyak lah. Dia gitu. Tapi ada momen yang dibilang katanya dia tuh sempat ngerasa kayak ketika kalian berantem ada masalah yang kamu bilang tadi, kok dia kalau pas aku selingkuh ini dia maafin, pas aku KDRT dia maafin gitu ya. Tapi sebetulnya dia cerita pada saat belum tinggal sama keluarga kamu pun dia sempat putus asa gitu. Sempat putus asa Tahu. banget gitu. Itu kamu tahu? Dia mau loncat dari jembatan yang di Puri. Kamu mau tahu? ke tol, tahu. Itu pas waktu KDRT itu, pas kejadian temennya ini di situ. Saya maksudnya bukan hilap lagi lah, memang dalam keadaan sadar saya mukulinnya juga. Dia pergi keluar, balik lagi. Kalau nggak nolongin gue gini-gini, silakan udah. Kan lu yang salah, dia bilang. Lu dulu salah nggak gue ini? Maafan lagi, udah lagi, kayak gitu lagi. Kayak gitu. Jadi ini kayak saling balas dendam gitu ya? Kalau sekarang sih nggak balas dendam, sekarang mah udah tau lah kayak gitu aja udah. Jadi tapi sekarang kalian udah sepakat untuk Udah berpisah? sepakat, tadi juga udah ketemu sama beliau langsung, Oke. sama mamahnya juga. Dek, ini kan ya kamu nikah lama loh ya? Lama iya. Dia Karen sempat bilang bahwa 7 tahun terakhir itu dia ngerasa kehilangan sosok suami. Kamu sendiri merasa nggak kamu? Ya kehilangan sosok istri. Kamu juga. Iya. Apa sih masalah kalau kamu flashback ya, introspeksi lah. Masalah berarti kan kalau itu kan bukan karena ekonomi deh, ya kan? Itu kan yang kemarin-kemarin kan masih bagus tuh ekonomi Masih kalau udah bagus, 7 betul. tahun. Jadi apa sih inti sebetulnya? Jarang komunikasi mungkin. Jarang komunikasi. doang udah itu, udah habis jarang komunikasi. Nggak terlalu banyak juga lah, maksudnya nggak nyampe ratusan, dulu masih megang puluhan kayak gitu. Cuman kan kepengennya kan dia keluar kota, sana sini, nge-mall tiap hari, hampir kayak gitulah. Kalau menurut aku ya, sedangkan posisi waktu 7 tahun kebelakang terakhir memang nggak terlalu rame, cuman ada aja di hari Rabu atau Kamis ada transfer aja. Jadi kamu merasa itu. Itulah. Tapi kemarin dia sempat ngomong, kenapa sih Dede kalau aku lagi marah tuh dia nggak nenangin gitu, nggak membujuk-bujuk. Sementara Ya, udah. kamu kalau udah begitu dia selalu maafin gitu. Enggak lah, udah ibaratnya dia marahnya juga gimana ya? Kalau kamu marah dia ngapain? Dia diem aja juga kadang-kadang, nggak nenangin nggak apa. Nggak nenangin. Enggak. Apa? Oh no. Nah, ini ada postingan kamu. Ini kalau 7 tahun kamu ngerasa kamu juga merasa kehilangan sosok istri, dia juga merasa kehilangan sosok suami. Tapi di tahun 2020 kamu udah posting gini Ini habis nih. berantem dia. Dia atau kamu? Dia berantem sama siapa? Enggak, maksudnya berdua. Dia habis berantem, Iya, kalian habis berantem. bener. Kok lu bisa sih sekuat ini beribu kesalahan yang gue perbuat dari yang easy sampai hard? Cielah, lu tetap maafin. Thanks ya Ren, lu udah jadi ibu dari anak-anak gue. Yang selalu penuh kasih sayang. Mungkin aku terlalu sibuk sama dunia sampai gak tahu gimana nyenengin lu lagi, manjain lu lagi. Semoga kita bisa besarin anak bareng-bareng dengan penuh kasih sayang sampai akhir hayat kita. Berarti Apa? ini tulisan kamu nih tulus ikhlas dari hati atau karena kamu habis berbuat kesalahan? Ikhlas. Berarti kan kalau di situ ditulis bahwa kamu sendiri merasa bahwa kamu juga terlalu sibuk sama duniamu. Kenapa kamu tidak bisa memahami ketika dia juga sibuk sama dunianya? Tahu dah. Cuman sekarang masing-masing aja. Yang kayak gitu udah lewat ya. Terus kamu tuh ngomong, ini aku penasaran doang ya. Kamu ngomong aku udah pisah sama ini Iya. udah lama. Kamu udah punya pasangan lagi? Nggak punya pasangan, nggak ada. Nggak ada punya pasangan, kata dia. Ini nggak ada. Nggak ada kamu? Nggak ada di rumah, di Bogor juga nggak ada. Jadi kenapa kamu kemana-mana ngomong kamu udah pisah rumah? Ya mau pisah rumah, secara nggak langsung aku di mana, dia di mana. Nggak, biar apa gitu diomongin kan? Maksudnya kan bisa aja bilang baik-baik aja gitu. Enggak lah. Mau apa lagi ya kan? Mau dibaik-baikin udah nggak baik. Ya, sama-sama aku udah pikir nggak gini, kamu ngomong gitu karena ada baik. Enggak lah. cewek-cewek yang kamu incar supaya mereka tidak khawatir Enggak. gitu. Nggak ada. Enggak. Dede tidak seperti Dede yang dulu. Jadi nyapu lagi dong kan nih. Bukan, maksudnya yang dulu yang mungkin sempat silau dengan Enggak. dunia Enggak. hiburan. Kayak gitu mah. Enggak lah teh. Udah enggak, ke anak-anak sih lebih fokus ke anak-anak, fokus ke YouTube Dede yang baru, Dede Jadi Universe. fokus cari kerja. Nyari kerja Dede Universe kayak gitu. Untuk anak-anak sendiri, kalau anak-anak tanya, kamu akan jelasin apa ke anak-anak? Arjuna sih yang paling tahu dia. Tanya aja mamanya udah tahu. Tadi juga dianterin, abang kesana dulu, kamu ngobrol dulu sama mama sama ibunya. Tahu dia. Tadi berantemnya
Tenang atau? Tenang, cuman dianya cabut-cabutan mulu, pergi-pergi mulu. Ya udah nggak mau ngeliat muka saya kali. Kayak gitu aja. Kedepannya nih kamu ada kebayang nggak bahwa kamu akan berumah tangga lagi atau enggak? Enggak, kedepannya belum ada. Belum ada. Belum ada. Kedepannya buat anak-anak aja. Anak-anak juga mau sekolah kan Juni ini. Lajan sekolah di sekolah luar biasa. Rabia masuk ke TKA. Arjuna kelas 6. Udah. Oke. Jadi ya namanya rumah tangga, isi rumah tangga yang tahu hanya kalian berdua, begitu ya. Betul. Mungkin dia ada salahnya, kamu juga ada Iya, salahnya, ada benarnya, dia juga ada benarnya gitu. Tapi intinya sebenarnya asal muasal masalahnya seperti kamu bilang Betul. adalah masalah komunikasi. Betul. Ya. Dia saat berantem dia pengen ditenangin, Betul. kamunya cuek. Cek. Anda ada cuek. Dan sebaliknya. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Dede. Berikut ada Cika Jessica yang kemarin baru menjalani operasi kista gitu ya. Oh sesar. Joget lu kemari. Dan dia bilang nggak ada temannya dikasih tahu sama sekali gitu ya. Tiba-tiba aja. Dan ini baru 2 hari keluar dari rumah sakit. Syuting langsung. Syuting langsung. Kita lihat dulu profil Cika. Sama Cik. Iya. Nih, ibu operasi kista atau sedot lemak ngaku. Aku sebenarnya pengen sekalian operasi hidung, operasi gitu kan. Pengen sekalian Kak. Ya ampun, ini Jatuhin. jahitan belum kering nih. Jadi sebenarnya minggu kemarin, bukan Rabu kemarin banget. Jadi Oh, 2 minggu lalu. seminggu lalu. Oh seminggu, ya seminggu lalu kan? Mau ngintip nggak? Enggak mau, enggak pengen. Ini Kak, ini Kak. Oh, ya masih diperban loh itu Diperban, masih, iya ampun. Tapi BU. Ini ada postingannya dia sakit, dia bilang gini, ternyata memang harus dihadapi, nggak boleh dihindari sampai aku bisa melewati ini. Mohon doanya ya teman-teman supaya aku cepat sehat lagi. Ini aku sampai gini, Cika kenapa Iya, gitu? Kak, kaget ya. Jadi gimana aku juga kaget. Nggak, akhirnya kamu periksa ke dokter tuh kapan akhirnya? Cepet Kak ini prosesnya. Oh nggak gini. Jadi sepertinya ini hadiah ulang tahun dari Tuhan. Aku ulang tahun tanggal 25 April, syuting tuh. Abis itu sakit 2 hari bed rest di rumah. Sakit apa, perut gitu? Batuk, nggak, Batuk. masih batuk sama panas panas dingin gitu kan. Udah hari ketiga tiba-tiba ke perut tuh Kak. Kok nggak enak gitu. Rasanya apa? Nyeri terus kayak aku ngerasa ada something. Oh, oke. Nah sebenarnya somethingnya sih udah ngerasa udah lama, kurang Oke. lebih setahun. Cuman pas kemarin lagi sering kayak agak begah, terus oke. aku ngerasa kayak ada kok agak membesar gitu. Oke. Langsung lah aku tunggu sehari, takutnya cuman masuk angin, dikerok dulu, tapi nggak membaik. Besoknya aku langsung ke rumah sakit. Oke. Nah ke rumah sakit itu langsung aku minta ke dokter ini, katanya ke dokter internis, betul. Cek darah segala macam, bagus hasilnya. Jadi disarankan USG. USG-nya tapi besok karena harus puasa. Udah tuh besokannya USG. Karena hari libur Sabtu Minggu, jadi nunggu tuh Kak. Tapi minggunya aku ke IGD karena nggak kuat Kak. Sakit itu? Sakit juga, begah. Kayak kram gitu enggak? Kram, nggak karuan aja rasanya nggak nyaman. Oke. Terus aku ngerasa emang ada something nih Oke. gitu kan. Terus? Udah akhirnya Senin balik lagi ke dokter. Udah Senin ke dokter aku langsung minta, kata dokter kayaknya ini harus ditindak. Oh. Emang ini ditindak terus kelar gitu. Terus tapi dokternya kaget pas di USG. Kamu udah nahan berapa lama? Kamu udah tahu apa belum gitu kan? Sebenarnya sih suka udah setahun mungkin ada sih dok. Aku bilang iya kayaknya harusnya udah ditindak ini. Mau kapan? Secepatnya dok. Aku bilang gitu. Aku juga langsung itu aja sih. Jadi ada, katanya kamu ada momen-momen yang kamu itu tak terlupakan. Momen pemeriksaan. Ada CT scan. Setelah yang berikut ini kita jangan kemana-mana. Tetap dulu.